Al-fasadat ila khamsina aman. Jadi dakwah pada umatnya ndak mboten direken iku dakwah itu 950 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'il mursalin sahabat wa tabi'in wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa liwalidayhi masyayikh wa man waina kulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisiril Fatihah. Syaratan lazina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa matana bi asrarihi bidarain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lamma tawhul ma'a hamanakum fil jariyah. Inna sesungguhnya kami Allah lama toho ketika air naik. Bapak Ibu tahu umumnya diartikan berbuat jahat. Kemudian oleh Sunan Kalijaga dibuat wayang namanya Togok itu. Toho Nabi Musa dalam ayat yang lain juga diperintah menghadap Fir'aun walaupun dia kurang ajar. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Tapi dalam ayat ini tagha bukan berarti zalim, bukan berarti kurang ajar, tapi ketika air naik. Jadi setelah kemarin kisah Nabi Soleh dan umatnya Nabi Hud termasuk Fir'aun, sekarang kisah Nabi Nuh. Orang barat nyebutnya Noah itu. Ya. Nggak bisa bilang Nuh tapi Noah. Ya. Ya. Jadi inna Allah ketika Nabi Nuh sudah diperintahkan untuk naik perahu Bapak Ibu. Ya. Karena umatnya sudah tidak bisa diingatkan. Dan itulah selalu kita sampaikan, di antara 25 Rasul itu yang paling sabar adalah Rasulullah SAW. Jadi Nabi Musa ketika yang populer itu kan Jumatan minta Sabtu, ketika Sabtu juga hanya sedikit. Kemudian matur Allah, ya Allah ketika pindah hari Sabtu sami mawon panjenengan pengen nyiksa nggih monggo disiksa. Yang harinya yang tidak Sabtuan menjadi kera itu, yang muda, yang tua menjadi babi. Nabi Nuh juga begitu. Sudah ya Allah, umat saya sudah tidak bisa diingatkan, kalau panjenengan ingin menyiksa silahkan. Nabi Muhammad kan buatan. Ketika yang populer kasus Taif itu, ketika melempari batu sampai berdarah, Allah loh sudah merelakan, Bu, Pak Jibril, kamu datangi Muhammad, ini orang Taif sudah melampaui batas. Aku sudah rela kalau mereka boleh dibinasakan, tapi tetap izin Muhammad. Kelebihannya di sini. Lah Muhammad, oke, berkenan monggo, kalau tidak berkenan tidak apa-apa. Akhirnya ketika Jibril datang, apa jawab Nabi Muhammad? Tidak usah Jibril, nanti saya ini yang penting Allah tidak marah kepada saya, bahwa saya ini belum berhasil mengislamkan orang Taif. Selesai. Ataupun saya hari ini dizalimi seperti ini, no problem. Bahasa orang sekarang, anak sekarang kan IGP emangnya gue pikirin. Ya sudah didoakan aja, terus terkena doa itu, Bu, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun.
didoakan sajalah. Dan itulah yang sering kami sampaikan, bahwa mengkaji tafsir Al-Quran mesti tidak bisa dipisahkan dari bagaimana Nabi mengamalkannya. Orang non-Muslim yang memusuhi itu kan boleh dibunuh, Pak. Nabi didoakan. Jadi mendoakan orang non-Muslim boleh. Cuma doanya agar mereka mendapatkan hidayah. Sama dengan Umar. Jadi tokoh Quraisy itu bukan Abu Jahal, Pak. Umar nomor 1. Dan tiap hari mencari Nabi untuk membunuhnya. Tapi kok Nabi malah berdoa, ya Allah bukalah hati Umar, ya Allah agar menerima hidayah. Si kafir kok ditunggangi. Nah itulah. Bapak ada yang berpendapat udah boleh non-Muslim didoakan. Memang ayatnya ada. Tapi ketika melaksanakan ayat itu kan tidak boleh dengan pikiran kita. Ayat itu ayatnya Gusti Allah. Yang paling tahu maknanya Gusti. Yang kedua ya Nabi tuh, ayat itu turun kepada Nabi. Ternyata ada pengecualian. Kalau mendoakan orang non-Muslim dalam konteks agar mereka mendapatkan hidayah, buatan nopo-nopo, ya Allah doakan. Kan banyak kasus Bu, anaknya sudah masuk Islam, ibu itu orang itu nggak apa-apa. Kalau tidak ikut Nabi, ikut siapa lagi? Itulah makanya menafsirkan Quran tidak boleh pakai akal. Jadi menafsir Quran itu ya ayat dengan ayat, sekali lagi saya selalu tidak bosan-bosan. Ayat dengan hadis Nabi, ayat dengan pendapat sahabat masih boleh. Ayat dengan akal kita masih seperti ini. Ya, apalagi kita masih percaya dengan akal, itu kan kulitnya. Berulang-ulang kami sampaikan, akal niku hardware. Hardware niku berat mobil, body. Orang yang bisa mikir itu bukan bodinya hati, Bu, Pak. Haji 46 ini kalau qulubun yaqiluna biha, berakal, berpikir dengan hati. Loh, akal. Itulah akal itu cara mobil itu bodi yang bisa membuat mobil jalan nopo? Mesin, hati. Mesin ono tapi bobrok percuma. Kayak mesinnya orang Yogyakarta. Kemarin ada laporan, alhamdulillah panjenengan jadi orang Surabaya. Jadi WHO teliti 30 kota terbesar di Indonesia. 30. Yang paling stres orang Yogyakarta. Paling lonely. Jadi siapa bilang orang Yogyakarta paling bahagia, bohong. Wah, resmi Pak. Ya karena kerjasama dengan beberapa lembaga penelitian termasuk BPS. Itu kan sama dengan Menteri Kesehatan melaporkan sebulan yang lalu, orang Indonesia itu yang stres, yang skizofrenia, yang stres ringan lah. Sulit tidur gitu loh Bu. Atau tidur terus, hati-hati gejala stres nih. Sulit makan, hati-hati ini gejala. Kalau mangan, hati-hati nih. Jadi skizofrenia itu cenderung menyendiri. Ini 52% orang Indonesia hari ini. Ya karena ekonomi kan tidak terlalu baik. Presidennya sih tegas, cinta orang kecil, tapi ekonomi faktanya juga tidak terlalu baik. Pertumbuhan ekonomi juga 4,7 Pak. Sing melarat sekarang berapa Bu? 68% Bank Dunia. Ya, tapi alhamdulillah kita juga sehat-sehat aja. Walaupun kondisi kayak begini, tidak ada orang tidak diberi rezeki oleh Gusti, ya sederhana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi dari 30 itu ternyata Surabaya nomor 25. Jadi enggak, orang Surabaya itu tidak pakai stres. Alhamdulillah. Jadi nomor 1 Jogja ini saya bawa ini. WHO Bu, Pak. 1 Yogyakarta, 2 Jakarta Pusat, 3 Makassar. Makassar Pak. Yang keempat Solo, Surakarta. Jadi yang rakyatnya merasa kesepian. Jadi salah satu misalnya mahasiswa di UGM dari Jakarta. Di sana itu ya kumpul tapi
hati sama hati orang itu tidak bisa menyatu gitu loh katanya. Sering ganti orang, ganti teman, tapi kok tidak ada hubungan batin yang baik. Jadi Surabaya ini termasuk orangnya, ya alhamdulillah oleh barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima lah ini, baru yang kelima ini Madiun. Jawa Timur itu baru yang kelima Madiun. Ya. Yang keenam Magelang. Ya, yang ketujuh Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Banjarmasin, Medan, Sukabumi, Mojokerto, Malang ke-14. Dan kita 25 relatif. Kota besar loh. Yang harus disyukuri, berarti insya Allah sebagian besar hati ini wong Surabaya itu hati sing zikrullah insya Allah, amin. Allahumma. Orang yang hatinya tidak stres itu mesti orang yang selalu ingat insya Allah. Satu, dua orang yang sering membantu orang lain, zakat, infak, sedekah itu punya implikasi positif dan hatinya itu lebih nerimo gitu Bapak Ibu. Ini fakta menarik. Ini persis kan juga dari BPS yang kami sampaikan dulu Bu. Dari ini BPS asli Pak, BPS resmi pemerintah dari 38 provinsi sebelum tambah Papua 4 itu. Provinsi yang paling bahagia kan Jawa Timur. Paling bahagia itu Jawa Timur. Asli ini BPS Pak, pemerintah, penelitian. Nomor 2, lalu di Jawa, ya, seluruh Indonesia itu Jawa Timur paling bahagia. Jadi pemerintah itu tiap tahun mesti IPM Pak, IPM itu Indeks Pembangunan Ukuran Ekonomi, Kesehatan. Sekarang pemerintah, apakah dua akeh juga bahagia, di cross check dengan namanya IKI, Indeks Kebahagiaan. Yang paling bahagia orang Jawa Timur nomor 1, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Yogyakarta. Kalau di Jawa loh, nomor 4 Jakarta, nomor 5 Jawa Barat, nomor 6 Banten. Jadi lo orang sampai sekarang mengatakan orang meneng Yogyakarta bahagia, bohong Pak. Yang bahagia itu ya jamaah Nurul Iman. Insya Allah, lo bukti ini. Diajai lagi Insya Allah. Jadi ini resmi ya, sama. Kalau BPS menyangkut bahagia itu salah satu ukurannya menurut pemerintah BPS adalah indikatornya adalah orang Jawa Timur cara beragamanya lebih moderat, mboten kereng-kereng. Oh Jogja Pak, gampang nyalahne wong, ngafir-ngafirin wong. Ya terbukti Jakarta apalagi Pak. Di Jawa Timur itu menurut penelitian 212 kelompok-kelompok yang Allah Akbar itu Pak. Itu dapatnya laku lah. 212 itu tidak ada. FPI mereka dapatnya enten. Tapi Jawa Timur yang melaku 234 Pak. Jadi guyonane di Jawa Timur 212 tidak payu, yang payu 23. Karena apa? Karena Jawa Timur dapat tekan rokok haram, kekerengan ya wis makruh wae aja hukum haram. Sehingga hukum rokok haram kan konco Muhammadiyah. Jadi pusatnya kan di Jogja memang. Ya, makanya tapi lek mbok nambah nih Senin Kamis ya aja ngerokok lah. Coba ya itu tetap sekarang Bu Sri Mulyani kalau pidato nambah Pak. Yang ngerokok tetaplah ngerokok. Karena apa? Lek enggak ngerokok kehilangan 240 triliun. Jadi cukainya rokok ini 240 triliun. Lo akeh loh Pak. Bruce Lee kan bingung nutup pajak nggak bisa sampai sekarang duit gawe harus dipajeki. Oke, duit gawe duit buan itu loh. Terus duit ngendon 3 wulan ning bank itu bisa oleh pemerintah bisa ya apa arane napa niku lho katanya. Wallahu alam saking bingungnya Bu Sri Mulyani nutup APBN ya pemerintah butuh duit akeh. Ya jari ini efisiensi malah duit butuh akeh menteri tambah 100 kan tidak cocok nih Pak. Itulah makanya ekonomi tidak baik-baik ya, tapi nggak usah khawatir lah. Bukti ini panjenengan ya panjat segera mawon. Sing penting eling Gusti Allah. Amin Allahumma. Ya kembali pada ayat ini, jadi Nabi Nuh itu Bapak Ibu ketinggiannya 15 dhira'an. Kalau di dalam ayat yang lain ketinggian waktu itu kan sampai gunung.
15 dirok, kalau diroknya orang dulu niku 10 meter, Nabi Ibrahim berarti 150 meter ketinggian banjirnya itu. Ya. Khamsa asyara diroan. Hamanakum nggawa sapa ing surah kabeh agar umat Muhammad waktu itu Quraisy, saya ingatkan setelah kisah Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Musa, nah ini kisah Nabi Nuh juga sama. Semua yang tidak menyembah Allah, semua sing boten mentauhid Allah pasti dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh itu bapak ibu menurut riwayat dimakamkan di sekitar Zam-Zam situ malah. Nabi Syuaib, Nabi Nuh di situ. Nabi Hud kakak juga di situ. Gitu. Fil jariyah, jariyah itu perahu safina. Gitu. Selama 70 hari. Jadi banjir sampai sak gunung. Jadi kalau sekarang Rusia kemarin gempa bumi cukup gede gini, itu berapa kemarin itu? 8,7 dan tsunami-nya sudah nyampe Manado. Pada jarak Rusia. Berarti ini tsunami-nya gak gede Bapak. Nggak tahu dibanding kali Aceh dulu berapa Pak itu? 8,9 nih. 9 nih, kurang lebih sama Pak. Berarti korbannya banyak. Nah ini ya 70 hari. Nabi Nuh itu kan cucu ketujuhnya Nabi Adam, Bapak Ibu. Ya. Jadi beliau ini Nuh bin Lameh, jadi buyutnya Nabi Idris, Adam Idris Nuh bin Matwasyalah bin Idris bin Yarod bin Konin bin Syis, putra Nabi Adam. Yang ada dugaan kuat Nabi Syis itu meninggalnya dikuburkan di tanah Jawa. Beberapa penelitian Nabi Syis itu meninggal di tanah Jawa. Itulah juga buktinya mengapa para nabi lahir di Timur Tengah, mengapa umat Islam terbesar di Indonesia. Jadi sejak Nabi Adam yang sampai sekarang umur dunia ini 8 miliar tahun Pak. Jadi umur mulai Adam sampai sekarang itu menurut penelitian para ahli umur bumi ini 8 miliar. Lah, alhamdulillah. Ya. Salah satu anak Nabi Adam itu meninggalnya di tanah Jawa. Ya berarti kan sudah sejak dulu bahwa mbah-mbah kita sudah mengenal Gusti Allah. Dan sekarang terbukti sampai sekarang. Ya. Umat Islam terbesar, terbanyak tetap Indonesia. Dan ditoto lebih gampang, Pak. Di Timur Tengah kalau ditoto gampang kan urusan Gaza selesai, Pak. Wong Gaza benar dibunuh ini presiden guyu-guyu tok itu. Itu kan musuhan Pak antara Hamas sekali kelompok Al-Fatah nih sini sinten presiden ini Palestina ini. Loh, presiden Palestina bedino guyu-guyu tok ndak mikir Pak, dulur dhewe dipateni. Nemen Pak niku. Saudi, ya kira tuh Mesir tambah malah tenang-tenang aja, mati ya. Sugopo wong Indonesia. Kirim udah berapa miliar. Saya sebagai ketua Basnas Jawa Timur kemarin dari Jawa Timur 17 miliar Pak kirim ke Gaza lewat empat pusat itu. Jadi presiden seperti sing sak presiden Palestina siapa itu? Enggak pernah usaha apa-apa. Angel dituturi wong Timur Tengah, Pak. Ya bener nabi-nabi turun di sana. Wong Indonesia itu ditoto gampang insyaallah. Ngaji rungokno. Mari nono sego sak piring nu seneng wis. Jadi itu sampai sekarang kan mboten rukun, Bu. Kalau rukun Pak Israel itu sebentar selesai itu. Coba Mesir apa yang dilakukan Mesir? Ya guyu-guyu dah. Betul Mesir kalau saya guyu presiden Palestina sendiri tidak ada upaya gitu loh. Untuk kelompok musuhan Pak. Jadi di Palestina ada kelompok Hamas itu sing kereng, lani sing Al-Fatah dulu Yasir Arafat itu kelompok terbesar. Yang saat ini presiden ini lali kalau sinten itu.
pernah ada presiden Palestina dia juga ikut membantu Gaza. Tidak ada, Pak. Naudzubillah. Aneh gitu. Aneh tapi itulah yang terjadi. Itulah wong Timur Tengah, angel ditoto. Mori nabi-nabi turun di Timur Tengah kabeh mboten turun teng Rungkun Harapan. Insyaallah wong Rungkun Harapan itu ditoto dielingi cek gampang. Sak nakal-nakale wong Surabaya dielingi cek gampang. Alhamdulillah. Mulane dibanding Yogyakarta itu jauh, Pak. Ya. Jadi berkali-kali orang penelitian katanya Jogja enggak, Pak. Surabaya. Ya Allah, karena ya insya Allah lah. Ya. Dan kota besar yang tidak jalur gempa di Jawa kan memang hanya Surabaya, Pak. Yogyakarta Solo itu kan gempa bumi, gunung meletus. Apalagi Jakarta tambah, Pak. Ya. Nah itu harus kita syukuri, dan syukur yang paling baik nopo tasailing inna ta'inakal fasalli li rabbika, maka syukur yang paling bagus sholat. Nomor loro wanhar, artinya membantu kesulitan orang lain, ya. Mereka itu. Jadi Nabi Nuh, Bapak Ibu sekalian, itu diperkirakan lahirnya 10 abad setelah Nabi Adam. 10 abad berarti pinten kan 1000 tahun. Wong Nabi Nuh itu dakwahnya tok 950 tahun. Surat Al-Ankabut 14:15. Al-fasadat ila khamsina aman. Jadi dakwah pada umatnya ndak mboten direken iku dakwah tok 950 tahun. Nabi Muhammad kan 23 tahun. Dan alhamdulillah berhasil. Dengan yang halus, kesabaran dikatakan orang gila guyu. Salah satu Islam ketika didakwakan dengan cara yang damai, Bapak Ibu, tunggu September maki. Di September nanti kalau betul wali kota New York ini Muslim, tinggal putaran kedua nih kan, dan kemungkinan besarnya menang nih. Sinten niku? Mamduh siapa nih? Jadi di Amerika niku Bapak Ibu, kota terbesarnya kan New York. Dan ini wali kotanya Muslim. Kemarin udah menang putaran pertama, kan ada putaran kedua. Dan insya Allah menang, Pak. Niku banyak analisis itu juga karena orang-orang Eropa, orang Amerika sekarang sudah tidak mau Kristen. Ya, walaupun dia Muslim, kalau dia memang mau berbuat baik untuk umat, mau apa? Dan dulu itu sumbernya Islam. Wah, Islam itu menyelamatkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Tumawun September, dan dugaan kuatnya, peluang kuatnya jadi walaupun Donald Trump bongkok-bongkok mau diusir. Gimana cara ngusir, dia lahir sudah di Amerika. Bapaknya profesor dari Uganda, ibunya India, Muslim juga. Sin Mahdur Ramdhani namanya. Viral kemarin tuh, Pak. Masih muda. 29 atau 30, Pak. Memang pinter. Bapaknya profesor, Pak. Apalagi merangkap provokator, teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi para ahli sejarah sudah dulu sudah mengatakan, ini Kristen itu tidak akan laku di Eropa, di Amerika, apalagi Yahudi. Jadi beberapa saya tulis, jadi kalau kira-kira ratus tahun yang akan datang itu ada agama yang paling bisa diterima oleh orang-orang Barat adalah hanya Islam. It can be only Islam. Karena Islam itu Bapak Ibu kan membuat kita damai. Apalagi Quran dibaca. Termasuk kedamaian itu Quran kalau Bapak Ibu. Jadi orang mau coba Quran hati ini mesti tenang. Ya mau nggak mau, walaupun kudu Allah ahad tetap mau nopo-nopo. Bahwa yang membuat salah satu membuat hati tenang, ala bidzikrillah tatman qulub niku berarti ya mau cokur Quran. Ya. Nah karena wanhar yang membuat hati kita tenang juga bagaimana kita sebagian membantu kesulitan orang lain.
Kemarin saya nyampaikan Bapak Ibu di Sunan Derajat ini kan tugasnya, jadi orang mengatakan wali itu yang aneh-aneh tidak. Menurut hadis, ciri wali yang paling pokok adalah orang yang paling dermawan, sakha. Terbukti di Derajat ini tulisannya kan 4 tugasnya. Payungono wong kang udanan. Klambenono wong kang muda. Ombenono wong kang ngelak. Ingonono wong kang luwe. Jadi ternyata hadis qudsi saya cek kemarin Pak. Biasalah. Kalau sering matur umur kados kula sudah 69 jam loro dalu ngelilir iso ora iso turu kadang maca kitab. Hadis qudsi Pak. Jadi ikut ceritanya kan hadis qudsi Bu, hadis qudsi itu mutawatir atau ya sudah di atasnya mutawatir menurut saya. Karena apa? Hadis qudsi niku isinya makna dari Allah yang meredaksikan Nabi Muhammad. Lek Quran baik redaksi maupun isinya kan langsung dari Allah. Lek hadis qudsi niku maknanya saking Gusti Allah tadi yang membuat bahasa kanjeng Nabi. Niku ceritanya kan kisah Nabi Musa, Nabi Muhammad menceritakan karena Nabi Musa pernah Allah pernah dawuh pada beliau, tapi kan tidak tatap muka. Gitu kalau kanjeng Nabi Bapak Ibu kan Isra itu tatap muka, mubasyarah. Lek Nabi Musa kan hanya Allah dawuh kepada langsung, tapi ada hijab, tetap ada tembok, tidak langsung. Nah itu umatnya nggak terima benar Pak. Nabi Musa, kalau sampai bisa ketemu Allah, kamu juga langsung. Terus Nabi Musa matur, ya Allah, ya wis, gawe syukuran. Allah memerintahkan syukuran Pak. Pagi dengan macam-macam lah. Loh, ketika sampai malam Gusti Allah tidak datang gitu loh. Karena Nabi Musa dawuh ke Tur Sina, ya wes nanti kalau kamu ingin ketemu Gusti Allah, Allah akan datang kalau kamu mau syukuran. Sampai malam tidak teko. Yang teko niku pengemis. Ketika pengemis datang diusir malah. Kamu udah usir ini untuk Gusti Allah. Ini makanan untuk Gusti Allah. Hampir setelah subuh tetap udah datang. Terus Nabi Musa matur Gusti Allah yang gunung Tursina. Nabi Musa, loh aku kan sudah datang Musa. Jadi lek kepengen ketemu aku, ya ketemu orang fakir miskin itu harus kamu bantu. Jadi sopo sing kepengen ketemu aku, bertemu dengan orang miskin dan bantulah. Kalau kepengen ketemu aku, ya iku wong sing gak iso makan itu. Sing lambene suwek-suwek iku, ya termasuk ndak bisa minum. Jadi artinya orang kalau ketemu Gusti Allah, Bapak Ibu, cintailah orang-orang miskin. Ndak usah ketemu Gusti Allah neng Mekah umur berkali-kali percuma. Ndak terima oleh Allah, Pak. Umur 4 kali, sampai berkali-kali tonggone melarat di jalan mawon. Di parone kanjeng Nabi kan kanjeng siapa yang mlebu neraka, kecuali tonggomu semangan kabeh. Hadis Bu. Selama ini kan karena banyak di antara umat kita ini termasuk kiai kita kan kesalian pribadi dan Islam itu kesalian sosial. Ya kayak kanjeng Nabi ini lho Bu, tiap hari duwe ya akeh, tapi diberikan orang lain. Aku lapar, ya sudah, golek kain di sini kerikil, tinggi sholat, menahan. Itulah pemimpin. Islam itu bukan kesalahan sosial, keliru. 1 ayat bicara hablum minallah, bandingannya 100 ayat bicara hablum minannas. Coba, sholat nggih hablum minallah, tapi minannasnya jelek, tidak bisa Pak. Lah, sekarang tuh yang ditekankan kesalahan pribadi. Dukir semalam tapi tonggone melarat di jalan tidak bisa Pak. Jenengan hadis Bukhari yang kalau bulan hari raya selalu disebut nih loh Pak. Muflis ini kok coba. Sing wong bangkrut iku sapa? Kanjeng dawuh. Wah cara dagang Kanjeng Nabi dagangane ludes duwe entek bukan. Al-muflisu min mantim man yati yaumal qiyamah bi salatihi wa hajihi wa kulu ibadatihi min Allah. Jadi orang yang menghadap di akhirat nggo ganjaran sak gunung tapi hablum min Allah kabeh. Tapi akhirnya mlebu neraka. Kalau sakit kanjeng Nabi,
Iya, sholatnya habunallah api, poso api, haji api, tak bangun malam baik, mau cukur baik, tapi wakot syatama hadza, wakot hadza, wakal hadza, tapi tanggane ndak ngereken, bahkan pernah membunuh orang lain, mendolimi orang lain, memfitnah orang lain. Maka ketika di akhirnya kan dituntut Bu, Pak. Kalau dituntut dunia enak. Ya mungkin dia wong sugih, wong pangkat kan sakit mawon. Malaikat mau dimana orang ini? Loh, itu loh ibadah, Masya Allah. Iya, tapi dia pernah mengfitnah kula, dikurangi. Saking akeh wong sing didolimi tadi loh, Pak. Kata faniat hasanah sampai ganjaran entek. Sing nuntut akeh. Apa yang terjadi menurut hadis Bukhari tadi? Ya dosa-dosa wong sing dolimi itu dilimpahkan pada dia. Akhirnya apa? Yang ada bukan setumpuk ganjaran, yang ada setumpuk sumaturihat ilanar. Jadi Islam itu rahmatil alamin, Bapak Ibu, kesalahan sosial. Yang hari ini menurut Nyun Sewu saya memang agak beda pendapat, makanya ya haji sekali-sekali mawon, umroh 4 kali. Tiring haji nggih Jumatan. Hadis, Pak. Jadi Jumatan itu hujjul fuqara wal masakin. Jadi panjenengan dereng kemampuan haji ndak wajib. Ya Jumatan ya ganjaran mau oleh haji, Pak. Mulane selalu dielingi mbah-mbah kita dulu toh, lek budal dhisik padha pe ganjare haji tur padha ambek kurban unta. Mulane wong biyen wah aku durung haji budal jam 10 nyaponi masjid, Pak. Saniki alhamdulillah teko kari dhewe mulih Lu kan tidak ada, Insya Allah. Ini ibadah haji harus ada duit, lo nggak duit kan tidak ada Allah. Makanya bagi yang belum mampu, lo Jumatono. Tapi aja teko kari dewi mulai. Jari ini Mbak Kula dulu lek modal Jumatan kari dewi itu korban ndok aja disigar jadi loro. Allah adil, Pak Bu. Kalau haji semua orang ada unsur duit loh, walaupun sehat, kalau enggak sehat bacanya oke, ya sehat hafal ucapan semua, tapi betul duit kan enggak wajib. Berarti Allah enggak adil nih, betul. Ada hadis bahwa Jumatan itu hujjul fuqara wal masakin, sami mawon, Pak. Ya monggo diniati haji insyaallah. Amin Allahumma. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya. Nak linajala supaya aku menjadikan kisah Nabi Nuh itu tazkirah. Ya peringatan. Siapapun maksiat pada Allah pasti disiksa oleh Allah. Hanya bedanya ngeten Bapak Ibu. Semua nabi-nabi terdahulu itu lek salah dosa langsung dihukum, tidak ada kesempatan bertaubat, itu tidak ada. Lek umat Nabi Muhammad kelolaan panjenengan itu kelebihannya nggih kalau wau rahmatan lil, dan rahmat yang paling besar, Pak, apa itu? Lek umat itu dosa salah betul langsung dihukum, ditunggu tobat gak? Umatnya Nabi Musa ndak Jumatan jadi kera, sing tua jadi babi. Loh, sekarang kan boten. Pak, sing Jumatan kan ndak Jumatan akeh ndi? Kok ndak jadi kera? Kan ditunggu kali Gusti Allah sampai meninggal dunia. Hari ini ndak Jumatan, bulan depan Jumatan ndak. Umat dulu ndak ada kesempatan taubat, mboten enten, langsung dihukum semua, dihancurkan Fir'aun, dihancurkan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi sinten niku sing lanang seneng lanang niku, semua dihancurkan. Khusus Nabi Muhammad mboten, itulah rahmatan lil, dan rahmat yang paling besar akhara adzaba qaumihi idza asahu. Allah nakhir berarti nunda. Ya wis kon salah saiki, tobat enggak? Tapi ngingat kadang-kadang diberi kesempatan tobat itu sembrono Allah. Aku tadi umatin Nabi Muhammad kok.
Umat Nabi Musa ya jadi bedes, begini aku warung kopi ya pancet itu tuh kopi ora jadi bedes. Kadang uang sembrono ndak bisa diberi kesempatan. Di sinilah kadang manusia gampangannya dikayati merogoh rempelo kan itu. Jadi peringatan bagi yang mau mengambil peringatan. Wa tayaha adzanul wa'iyah, akan orang-orang setelah kisah Nabi Nuh ini kalau telinganya mendengar langsung ingat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nufiqa fis-sur nafqatan wahidah. Maka setelah ayat niki mengisahkan umat-umat terdahulu bahwa siapapun yang durhaka kepada Allah pasti dihancurkan. Kita juga sama Pak, cuma nunggu sampai meninggal dunia tobat nopo mboten. Lah kalau sudah datang hari kiamat bagaimana? Nafwatan wahidah. Niku trompet sekali. Jadi Nabi malaikat Israfil niku Bapak Ibu tidak kaya pemusik niup trompet berkali-kali, mboten sekali der niku udah kiamat. Habis. Nanti dibagikan dari kubur nggih, wa nufiqa fis-sur ya sekali aja. Nah kalau itu datangnya kiamat. Jadi kamu sekarang percaya dengan kisah-kisah dan harus. Nah, Fir'aun buktinya ada. Nabi Nuh niku setelah 70 hari ibu bapak niku kan turunnya di Bukit Al-Judi. Surat surat Nobal Al-Ankabut insyaallah ngaten Bapak Ibu. Dan sekarang namanya Bukit Judi itu ada di Irak Utara. Jadi semua kisah-kisah di Quran itu bukti ini wonten boten dongeng, Pak. Beda kali kisah-kisah yang dongeng itu tidak ada bukti ini. Maka kamu kalau sudah percaya Fir'aun bukti ini ono, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Musa. Yang paling terbukti ini, nah Fir'aun sampai sekarang di mumi niku. Dan sekarang di mumi paling suwe kan Fir'aun, Pak. 2 pimpinan Cina seperti yang saya 3 kali ke Cina ke lapangan Tiananmen itu. Dalam dulu wajahnya mau ketua mau Bu. Ada. Yang ketiga Marcos sampai sekarang masih di kaca ngaten Bu. Persis. Ya. Jadi wujudnya Fir'aun sampai sekarang masih ada. Nah, berarti Quran kan tidak bohong. Maka kalau akhirnya Quran bicara hari kiamat pasti datang. Harus Nah ini kalau sudah wahyu ini kiamat dan kiamat kubro. Nah kiamat sugro itu buktinya pun kata sekarang. Kanjeng Nabi dawuh dengan wafatku itu sudah tanda kiamat sugro, kiamat sudah dekat. Yang kemarin ada laporan Bapak Ibu bisa dicek ya. Jadi ternyata yang diprediksi oleh para profesor bahwa akan kiamat 50 tahun itu penelitiannya mulai tahun selawe Pak, tahun 22 dipasang alat namanya Quiescent atom. Mulai tahun 22 niku sehari semalam mboten 24 jam, hanya 23 jam kurang didik kan Pak. Ada alatnya Pak. Katanya gunung meletus itu loh, siaga 1, 2, 3 ada alatnya. Gempa bumi ada, tsunami namanya early warning system ada alat. Jadi para profesor udah pasang. Jadi kalau sehari semalam tidak 24 jam persis, ini 50 tahun lagi kiamat, matahari terbit dari barat. Dan 50 tahun lagi ibu bapak, ya sehari semalam buatan 24 jam hanya 20 jam. Ini profesor tidak hanya ITB, Harvard, Ohio, semua kampus-kampus besar seluruh dunia bersatu Pak menghadapi perubahan musim, perubahan alam itu. Kalau panjenengan 50 tahun lagi, kalau 69, 70, ya Allah alam. Panjenengan berapa Pak? 75, tambah 50 tahun lagi, masih ingin hidup. Nggih, terserah Gusti Allah lah. Lek pengin panjang umur boleh, tapi gitu hadis yang menambah umur itu. Jadi istilah panjang umur itu
dengan dasar gelem sedekah, 1, 2 silaturahmi. Ini kan tahun baru Bu, Hijriah, bulan panjang umur, enggak bisa. Umur 4 bulan sudah ditentukan umur panjenengan berapa. Lek pengen panjang umur syaratnya sedekah. As-shadaqatu tazidul umur. 1, 2 silaturahmi itu murni Pak. Wis suwi dulur kok ndak ketemu tak paranane. Dulur ini orang Tulungagung lama ini dulurku tak parani. Loh, murni betul memang nyambung bukan karena waktu duwe gawe bukan. Betul-betul niat nyambung seduluran, ngumpulne balok isager. Itu nambah umur Pak, hadis Pak. Jadi boleh kita mendoakan orang mudah-mudahan panjang umur dengan syarat 2 menurut hadis. Siji, Bu, pokoknya sama seneng sedekah, insya Allah panjang umur. Umur ini ditambah, misalnya dulu 90, rono seneng sedekah jadi 120. Panjenengan 175 nggih. Ya, misalnya di takdir Allah 100, rono sering sedekah jadi 200, muga-muga. Loh, hadis iki. Jadi yang bisa menambah umur itu siji sedekah, loro silaturahmi, Pak. Sekarang tidak ada silaturahmi. Kalau ditakoni lewat HP ini silaturahmi, kalau saya bukan. Napa? Jadi, lu saya kan sudah silaturahmi Pak dengan HP. Harus tatap muka Pak. Benten apapun, apapun silaturahmi niku kalau tatap muka kan benten. Monggo niki panjenengan sing pun usia-usia ngidam kuburan. Umur-umur kados kita kan ngidam kuburan, Pak. Kan pengen panjang umur, ngomong butuh kan nggih monggo. Bu, ali-ali ini disebut sito. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati omahku kalungku ali-aliku. Muga lho niki kok ndak pernah Quran hadis insyaallah ndak pernah salah. Nah, panjang umur yang rumah sakit tok ngenteni duit sampean. Ya. Apalagi kakean nopo kimia, obat kimia ternyata kan terlalu banyak kan juga tidak terlalu baik sekalian. Ibu bapak sekalian, saya kira inilah hari ini yang bisa kami sampaikan. Jadi mudah-mudahanlah kisah-kisah ini menjadi tazkirah. Intinya bahwa siapapun boten nyembah Allah, maksiat pada Allah pasti disiksa. Kalau kita sering nakal kok disiksa, alhamdulillah itulah kelebihan Nabi Muhammad dan umatnya. Lek salah, lek dosa masih diberi kesempatan taubat sampai meninggal dunia, taubat wa ora. Yang terakhir Bapak Ibu, saya akan memberi doa. Di Jawa ini Bapak Ibu biasa lek sampean disalahi wong, jeneng wong ya. Enggak tahu nanti kan jawabannya adalah Gusti Allah ora sari. Tuhan tidak tidur. Ternyata niku doane Kanjeng Nabi. Sampeyan tidukan saya. Ya, doane dapat itu kok nggih. Yaman la yahfa anba'uhu minal mutadzalimin wa yaman korubat nusratuhu minal madlumin wa yaman ba'uda aunuhu minal madlumin. Allahumma a'katta li khasmi min jazaika wa adzabik. Amin. Jadi ya Allah kalau disalahi wong kok kalau tak pasrahne panjenengan. Nggih. Dibaleni nggih. Nggih. Allah Yaman wahai zat yang sangat mendengar orang-orang yang berbuat zalim. Yaman la yahfa ambauhu minal mutadzalimin. Tuhan yang sangat mendengar ketika orang berbuat zalim. Wa Yaman yang kedua nggih, wa Yaman nggih korubat nusratuhu. Wahai Allah zat yang sangat dekat orang yang dizalimi. Wa Yaman ba'uda
Ya Allah, Engkau yang paling jauh kepada orang yang berbuat zalim. Itu orang berbuat zalim itu tidak akan ditolong Allah. Makanya kalau serahnya panjenengan, Allahumma a'adatta li khasmi min jazaika wa adabik. Amin. Diwaca alon lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man la yakhfa abba'uhu minal mutadzallimin wa yaman qarubat nusratuhu minal madlumin wa yaman ba'uda aunuhu minal zalimin. Allahumma a'adatta li khasmi min jazaika wa adabik. Amin. Insyaallah gampang dia apa nih. Tapi le wong tua malah pangeran ora sare. Enak. Tapi nggih supaya roh asli ini lah kalau ingin menunjukkan asli ini dungane Kanjeng Nabi supaya sabar. Kalau sabar kan malaikat malah teko kabeh. Panjen muring-muring, malaikate melayu sing teko setan tok. Nggih. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.